Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa selalu. Perkenalkan, nama saya Mateus Kenal Semoro, NPM 19 15313 019. Saya akan memaparkan atau menampilkan video dari artikel dengan SEO. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Halo, perkenalkan nama saya Ansoni Siregar, NPM 19 15313 002. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Yendra, NPM 18.5313019. Saya dari Perkenalkan, nama saya Fatma Batubara, NPM 19.05313 011. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Sangir, NPM saya 19.05313 Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Irma Sylvia, NPM 18.05313 dari kelompok 3 Agri Penersip. Itulah anggota kelompok 3 dan selamat menyaksikan video kami. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Pengalaman ini nggak akan jauh dari cerita saya kan. Menurut saya, semua orang bisa punya bisnis. Nah, karena ini spesifik bisnisnya kopi, pengalaman bisnis saya tentang kedai kopi ini ya dimulai dari pandemi. Ya, pandemi. Sebenarnya saya punya bisnis foto, video foto. Karena pandemi orang tidak ada yang boleh keluar, harus di rumah aja gitu kan. Akhirnya foto saya nggak ada peminat karena orang takut tempatnya aman atau tidak, nanti segala macam lah, kan saya tahu sendiri seperti apa saat itu. Dan akhirnya saya tutup sementara, saya keluarkan beberapa karyawan saya dan saya mikir ini kira-kira kita ngapain ya. Dan di awal itu saya bikin kopi motoran dan lagi musim tuh, saya bikin kopi, saya masukin ke botol, kopi 350 ml, lalu saya taruh kulkas, besok saya pasarin lewat Instagram teman-teman. Ini ada yang mau kopi nggak? Kalau mau gua antar nih. Nah, jadi kalau ada news saya antar ke rumah mereka pas motor. Nah, berawal dari situ mulai kelihatan kalau bisnis kopi ini mulai marak. Beberapa kali ada bermunculan kedai-kedai imbas dari Jawa, imbas dari Jakarta mulai bertumbuhan di sini. Nah, akhirnya saya bertemu seorang teman, dia bilang, "Bang, bikin bisnis kopi yuk. Abang kan udah jalan nih brandingnya nih, karena di botol itu saya udah proses branding, saya udah bikin namanya, saya udah bikin promosinya di Instagram, sudah mulai ada pesanan rutin gitu. Tapi saya tidak benar-benar melakukan proses kopi, proses yang kedai-kedai kopi lakukan, beli beans, giling, bikin mesin, espressonya, lalu campur beberapa segala macam, akhirnya jadilah sebuah minuman kopi. Saya tidak melakukan hal itu. Saya membeli kopi dengan merek tertentu di minimarket. Boleh sebut mereknya nih? Boleh. Saya beli Nescafe, lalu Creamer Max Tea, lalu gula aren di pasar saya bikin dengan takaran-takarannya, lalu jadilah es kopi susu versi saya. Setelah itu, ini berawal dari karena saya memang suka minuman. Saya memang suka bikin bisnis dari lain dan bikin apa saja, saya memang suka. Jadi berawal dari situ enak ya. Saya rasa mungkin orang-orang juga rasain gitu. Akhirnya saya bikin dari kemasan botol. Berjalan itu beberapa bulan. Tepat habis Lebaran, pas saya ketemu teman saya itu kalau nggak salah pas Lebaran, yuk bikin bisnis kopi katanya. Setelah habis Lebaran, saya mulai berproses. Saya bilang ini, saya udah nggak ada modal nih, nggak mungkin kita bikin bisnis kopi.
karena kan bisnis kopi itu inventarisnya gede-gede, beli meja, beli mesin, segala macam. Bilang, saya punya mesin bang, saya punya alat-alatnya semua, dan saya nggak punya itu cuma tempatnya. Gitu. Menurut kamu kira-kira di teras saya ini cocok nggak bikinnya? Kenapa tidak bang? Bang kan sudah punya brand. Gitu. Ya, baiklah kalau saya mau bisnis seperti itu, saya bangunlah sedikit di teras ini. Ya, seadanya aja. Dengan konsep taman, atau yang kita pikirkan adalah orang waktu di sini kan cuma beli kopi terus pergi, paling yang duduk beberapa gitu yang mau belajar atau mau bikin tugas. Kita mikirnya seperti itu. Awalnya barnya di luar. Kita cobain pakai kopi dari green tea. Kita beli kopi dari green tea. Kita cobain, terus belum dapat. Itu proses mendapatkan resep itu lama sekali. Ada mungkin sebulan kali ya. Tapi kita benar-benar ini pas ini enak nih sama kayak kopi-kopi yang ada di Jawa yang lebih populer saat itu. Nah, setelah skemanya dapat seperti itu, kita opening. Rame, teman-teman saya datang. Rame sekali. Setelah itu berjalan sehari 2 hari, orang kayak menemukan sesuatu yang berbeda. Kenapa berbeda? Di antara semua kedai kopi yang rame, sini sepi. Nah, menurut kalian, apakah semua orang yang datang itu sangat tempat itu rame? Enggak kan? Ketika ada orang yang datang, ketika satu tempat itu rame, berarti juga ada orang yang berpikir, saya pengen tempat yang lebih sepi. Nah, pasti akan seimbang. Nah, tempat saya itu nggak besar ya, segini aja, kan nongkrong di sini apa adanya. Tapi ternyata ada terus ada orang yang datang. Kadang-kadang tamu dari Ibis. Nah, di sini ada kopi ya, sebentar. Akhirnya terbentuk relasi-relasi baru, teman-teman baru. Terus belum lagi yang memang ada yang nongkrong di sini gitu. Nah, karena kapasitas saya yang terlalu kecil seperti ini, saya untuk memanggil orang yang saya bikin yang berbeda dari orang-orang. Dan kayak kalau orang kan malam minggu bikinnya ikan gitu kan ya. Kalau saya bikin di sini layar tancap, kita nonton TV barat di sini. Saya sewa proyektor, tentang kainnya di sini, terus di sini terus nongkrong di sini semua. Ada 2 kali kita bikin nonton bareng di sini. Gitu. Habis itu tercipta diskusi-diskusi gitu ya. Karena memang yang nongkrong di sini itu lebih spesifik ya, kayak aktivis, kayak orang yang memang spesifik lah orang-orangnya, nggak random. Sampai situasi PSBB ya, sampai pada situasi PSBB yang dimana orang-orang pada tutup. Kan kalau dari segi ukuran sama modal usaha kan saya jelas kalah ya sama yang juga yang pinggir jalan gitu. Sampai saat itu tuh mereka disuruh tutup semua kan, jam 5 tutup semua gitu, itu peraturan dari pemerintah. Nah, di saat itu saya mengalami ledakan lagi, karena orang-orang yang sudah punya kebiasaan nongkrong ini, dia nyari tempat di mana lagi nih, saya mau nongkrong di mana lagi nih gitu. Akhirnya saya dapat imbasnya, mereka tutup, mereka pergi sini semua. Jadi habis maghrib tuh udah sini semua. Ini parkiran macet semuanya. Portal di sana ditutup, mobil parkir sampai sini, terus motor sambung lagi sana. Portal sana ditutup lagi. Dan ini nanti buat orang yang tahu aja. Ini di sini pakai tikar, nongkrong-nongkrong di lantai, karena memang nggak ada tempat lagi gitu. Saya bisa ngabisin waktu itu 1 lusin susu itu 1 hari. Sebelumnya itu adalah stok buat 15 hari. 1 hari. Dan kopi 1 kilo itu ya habis 1 hari. Karena itu adalah stok belum ada. Nah, ledakan-ledakan itu berjalan sampai beberapa hari. Berapa lama PSBB waktu itu ya? Ada seminggu.
PSBB level 8 keempat ya, itu berjalan lama sampai terbentuk hal baru di situ. Karena orang mulai random kan, orangnya bukan teman-teman saya lagi, bukan lingkungan anak-anak sini lagi, jadi random, entah dari mana datangnya manusia itu. Jadi dari lingkungan random itu datanglah pemikiran buat mau bikin kedai kopi yang lebih besar lagi, tapi nggak di sini, dari tempat yang lebih gede gitu. Nah, jadi adik-adik saya di sini, teman-teman nongkrong di sini, berencana mau bikin kedai kopi yang baru, karena nggak mungkin ini dikembangin lagi gitu. Oke, mereka diskusi di sini, bikin apa segala macam, ini kedai kopi yang baru. Nah, setelah PSBB itu selesai, mereka balik ke rumah mereka masing-masing, ke kedai-kedai kopi langganan mereka masing-masing gitu. Jadi mereka kesini itu memang untuk PSBB. Saya paham betul kenapa mereka tidak bertahan di sini. Yang pertama, kondisi kursi saya sedikit sekali. Yang kedua, kalau seandainya malam itu kalian ya juga harus sedia autan di sini. Kalau kalian pakai cara pendek, kalian juga nggak enak jadinya. Tapi kalau dihilangkan dari semua kekurangan itu, kalian nggak akan nemu tempat yang kayak gini dimanapun. Nah, tapi kan semua itu berbandingnya nggak seimbang gitu. Dan mereka pulang ke kedai kopi mereka masing-masing, dan saya bertekad nih, setelah kedai kopi teman-teman saya selesai, saya akan tutup. Jadi kalian duduklah di sini dulu, bikinlah kopi sesuka kalian, bikinlah apa yang bisa kalian bikin, open bar lah istilahnya. Siapa yang mau kopi bikin sendiri gitu. Siapa yang mau apa kesini. Nanti saya akan tetap beli baju es, saya akan tetap beli kopi, beli dan lain-lain. Jadi saya jalan seperti itu sampai kemarin sekitar 2-3 bulan yang lalu, kedai kopi itu selesai dan saya tutup. Saya berhenti beraktivitas. Saya hanya membuat kopi untuk diri saya sendiri sama keluarga. Dan sesekali juga ada sih teman-teman datang, kayak adik-adik di sini yang nongkrong minta kopi, ya bikin aja sendiri, kayak dapur lah, kayak pantry lah kalau jauh. Jadi sebenarnya jauh lebih sedikit gitu, lebih pribadi lah gitu. Nah, kira-kira sih pengalaman usaha saya seperti itu untuk di bidang kedai kopi. Ya, boleh. Oke, jadi ngolah ini maksudnya mungkin dari biji yang sudah di roasting ya. Setelah itu saya kawin-kawinkan dengan ini jadilah minuman itu maksudnya. Oke, itu sebenarnya referensinya dari si teman saya ini kan seorang barista. Dia punya pengalaman 4 tahun lah jadi barista di berbagai macam kedai-kedai gitu. Ada kedai yang dia bikin sendiri, ada kerja sama orang gitu ya. Jadi ibaratnya kalau seorang fotografer itu yang dipertanyakan adalah matanya, seorang barista tentulah yang dipertanyakan adalah lidahnya. Dan setelah saya diskusi ini sama orang-orang seperti itu, ternyata memang ada bedanya. Rasa asam, rasa pahit yang tertinggal, rasa pahitnya rasa asamnya yang tertinggal, rasa buah, rasa apa itu memang ada ternyata. Setelah kalian minum kopi beberapa kali, kalian akan tahu ini kopinya enak, ini kopinya kegosongan, ini kopinya keasaman, ini kurang kelima, ini terlalu pekat. Saya akan tahu itu. Nah, karena sebelumnya saya sudah minum kopi juga, saya sudah beli kopi di pasaran, kopi yang ada brand, kopi dari Jawa yang bikin di sini. Saya kan tentu ngerasain dong, ini kenapa sih laku? Pasti ada faktor rasa 10% di sana gitu. Tidak cuma faktor branding, walaupun mungkin faktor branding paling gede ya. Tapi faktor rasa, oke apapun branding kalian, kalau rasanya nggak enak, rasanya nggak tepat, mungkin akan ditinggalkan, enggak? Jadi dari
proses rasa-rasa yang pernah saya rasain itu saya menyimpan kan di memori saya. Oh, ini ternyata rasanya begini, karakter kopinya seperti ini. Nah, disinkronkan sama ilmu yang saya diskusikan sama si barista tadi. Akhirnya kayak ketemu, oh ternyata kalau yang ini bang, ini kopinya digosong ini, sedikit nih. Oh ini robustanya lebih banyak nih. Ini arabicanya lebih sedikit nih. Gitu. Nah itu yang kita kawin-kawin. Dan tambah lagi basic ilmu yang memang kayak pahit sama manis gitu, asin sama asam gitu kan, itu kan ada tuh gitu. Dan kebetulan orang tua saya memang jualan makanan, jadi kayak membuat aren sendiri, berapa lama aren itu direbus, terus tunggu sampai seberapa kental, saya sudah biasa. Jadi makanya saya tidak suka dengan aren yang sudah dijual di pasaran, karena menurut saya mungkin aren ya bukan aren lagi, mungkin gula yang sudah dipakai apa gitu. Sedangkan kalau kita nanya ke pasar, saya dikasih sebuah ilmu sama orang tua saya, bahwa katanya orang di pasar itu nggak mungkin nipu katanya. Kalau kita nanya sungguh-sungguh dia nggak mungkin nipu, karena dia jualan. Kalau rusak kepercayaan orang, dia nggak akan mendapatkan jualannya. Jadi tanya aja sama dia, Pak, yang asli itu yang mana? Dia akan berikan, ini yang asli, ini yang nggak asli. Jadi waktu saya nanya aren kan ada beberapa kali saya di aren, salah terus. Akhirnya waktu saya bilang, coba tanya sama orang yang aslinya yang mana. Akhirnya dia kasih tahu, yang asli itu dari Pasaman, yaitu karakternya itu kalau dikukil dia langsung lepas aja, lunak gitu. Warnanya juga hitam kemerahan, terus harganya memang agak mahal, ukurannya akan besar. Oke, setelah saya temukan aren itu, udah itu udah enak. Jadi komplit lah susunan kopi, 50 arabica, 50 robusta, 15 gram dua-duanya. Setelah itu digiling, nanti diekstrak di mesin jadi 30 gram espresso, diaduk ke dalam 25 gram creamer, diaduk sampai halus, nanti dituang batu es, dituang susu, setelah itu baru dimasukin arennya, susunya 100 gram. Itu udah enak. Kalau produknya udah bagus, pasti artinya akan bagus. Ada pertanyaan kamu nggak? Kalau apa Pak, dalam bisnis kopi itu Bapak itu ada nggak Pak titik terlemahnya gimana gitu pas? Ada. Titik terlemahnya ketika nggak ada duit. Tetap di dalam situasi apapun, dalam sebuah komunitas atau apa namanya, kalian apa sih namanya kalau itu ekskul di mahasiswanya apa namanya? Kalau di sekolah kan udah ekskul namanya ya. Iya. Kalau di kampus apa namanya? Praktikum. Kan, misalnya kayak ada yang masuk ke Mapala gitu. Organisasi Ya, Bang. Nah, dalam organisasi pun, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam apapun, jika tidak terjadi aliran ekonomi yang bagus, akan menghancurkan segalanya. Kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak bisa menanganinya. Nah, di situasi saya adalah titik terbawah saya ketika ambisi saya tidak seimbang dengan kemampuan saya. Setelah kedai kopi saya jalan, saya kepikiran mau bikin kafe dan mau naruh beberapa kopi di sini, naruh makanan gitu. Terus mulai mempekerjakan beberapa karyawan, mulai buka lagi lama. Nah, sementara
kemampuan kedai kopi ini kan nggak terlalu besar, kapasitas orang nongkrong kan nggak terlalu besar. Siang-siang juga panas di sini, jadi nggak ada yang nongkrong siang-siang. Akhirnya satu persatu saya hanya ngabisin duit gitu, bayar gaji habis, sampai akhirnya barista yang teman saya tadi itu juga nggak sanggup, karena dia bilang gini, bang, ini kayak udah cukup gitu. Kalau seperti ini, bukan saya menyalahkan, tapi saya mungkin butuh yang lebih besar, karena mungkin saya harus hidup gitu. Sejak dia keluar, saya bingung, ini saya lanjutin apa enggak ya? Dihentikan sayang, dilanjutin kayak nggak sanggup gitu, kita sendiri aja. Nah disitulah titik saya akhirnya berpikir buat open bar. Jadi bar saya buka aja, yang mau bikin kopi bikinlah gitu. Jadi saya sediain aja barang-barang. Nah proses menjelang open bar itu adalah titik terbawah saya. Saya mikirin gimana caranya ini tetap buka, tapi saya nggak repot. Kira-kira menjawab pertanyaan kamu? Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tips usaha dan bisnis gitu ya. Oke. Kalau tips dari saya, pertama, kerjakan apa yang membuat kamu semangat. Bukan soal passion ya, tapi apa yang membuat kamu semangat. Karena kita butuh semangat itu terus menerus. Ya bukan karena lagi musim nih, gue semangat banget nih ngerjain ini. Bukan. Tapi apa yang membuat kalian lupa waktu, lupa makan, lupa segalanya kalau kalian lagi mengerjakan itu. Itu pertama. Setelah itu, pelajari apa yang ingin kalian jadikan usaha. Pelajari sedalam-dalamnya. Pelajari sebanyak-banyaknya. Mau itu usahanya sudah berjalan maupun usahanya belum berjalan, tapi jangan pernah berhenti buat belajar. Karena dia akan ada perubahan terus, akan ada perkawinan model bisnis terus gitu. Setelah itu, milikilah tim yang baik, tim yang bagus. Karena di situasi ini membuat sesuatu yang besar, kita nggak cukup dengan satu orang saja. Kita butuh beberapa kepala. Kalau itu nggak dibikin besar, kita nggak akan bertahan. Karena persaingan tetap ada. Makanya kita harus bikin besar. Oh saya nggak mau nih bikin bisnis, kan bikin bisnis segini-gini aja, nggak usah besar lah gitu. Nah ada kapasitas besar itu bagi semut kopi ini besar apa enggak? Besar. Bagi kita ini kecil gitu. Nah kapasitas besar itu kita harus sadari. Besarnya itu buat siapa? Besar buat kita atau besar buat orang gitu. Kalau seandainya buat kita itu dengan penghasilan omset 10 juta sebulan cukup, ya berarti kita tinggal menambah itunya aja, menambah kedainya aja di mana-mana gitu. Cabang lah gitu. Nggak usah ditambah lagi produknya. Kalau ditambah produknya nanti produk yang lain malah jadi basi, malah jadi nggak kepake, malah jadi kerugian kita gitu. Makanya tentukan dulu tingkat kebesarannya itu gimana gitu, kapasitasnya gimana. Survei itu penting, karena kita nggak bisa membuat sebuah rumus dengan menada-nada. Setelah itu, setelah memiliki tim, paling apa ya? Bahagia apa sih? Nah kita tetap happy. Jadi apapun bisnisnya, kalau kalian nggak happy ya berarti itu nggak sehat lagi. Boleh? Bapak awal mula kopi ini modalnya dari mana Pak? Makanya dia atau duit Bapak duit. Oke. Saya waktu di bisnis foto tentunya punya investasi kan,
punya simpanan gitu. Ya kurang lebih sih duitnya emang dari simpanan itu, kayak dana darurat lah mungkin namanya ya. Kalau misalnya dalam kondisi darurat, biar kita nggak jual-jualin barang-barang, gimana nih caranya? Kayak nabung 20.000. Jadi saya punya metode sebuah apa ya? Saya rasa ini harus saya bagi sama kalian semua. Namanya The Power of 20.000. Saya dapat dari YouTube juga sih, tapi menurut saya ini sangat berarti. Jadi metodenya adalah kita koleksi uang 20.000. Bukan menabung ya, beda loh nabung sama koleksi. Kalau nabung misalnya kayak saya harus nabung sehari 20.000 gitu kan. Nah ketika kalian nggak punya 20.000 nya gimana? Kalian mau nyolong duit orang 20.000? Enggak kan? Nah jadi koleksi, sifatnya koleksi. Ketika kalian punya, saya taruh sini lah, ini bagus nih, warna hijau. Nah nanti dapat lagi, wah saya punya, saya simpan di sini. Mungkin nggak kalian barang yang kalian suka, yang kalian koleksi, terus tiba-tiba kalian kasih ke orang. Pak, ini saya kasih ke bapak, saya ambil ya rupiahnya ya. Mungkin nggak, makanya saya punya kebiasaan mengkoleksi duit 20.000 ini. Jadi dalam setiap apapun saya jajan dipakai duit 100.000, dikembaliin ternyata ada pecah 20.000, saya simpan, saya lipat rapi-rapi, saya masuk dompet. Karena itu nanti akan saya simpan lagi di kotaknya, di dalam kotaknya. Nah duit 20.000 itu lama-lama dia akan banyak banget. Karena dia kecil nggak, besar nggak kan, lipatan 2. Kalau kalian tidak percaya, kalian coba aja sendiri. Kalian akan tergila-gila dengan begitu. Saking tergila-gilanya mungkin kalian akan, nggak bisa, saya jalan kaki aja lah pulang. Saya nggak usah makan dulu lah. Saya nahan ini dulu lah. Saking begitu pengennya. Di fase itu nanti akan, kalian rasakan, ini kalian batas nih, saya nabung 20.000 nya, saya koleksi 20.000 nya setahun aja. Kayak kalian rasanya sendiri kan dapat duit berapa. Kalian akan bisa beli handphone baru, kalian akan bisa bikin usaha, kalian akan bisa bikin ya apa kalian mau gitu loh. Kalian target aja. Kalau di YouTube tuh orang sampai naik haji, sampai beli mobil, macam-macam. Tergantung berapa lama dia mau ngumpulin duit 20.000. Karena logikanya masuk sama saya. Dia ketika lu mengkoleksi sesuatu, nggak mungkin lu kasih ke orang untuk menukarnya dengan sebuah roti atau apa. Karena kamu udah koleksi, kamu udah suka banget sama barang ini. Kamu kumpulin sebanyak ambisi dalam diri kamu, udah saya ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya duit 20.000 yang saya bisa. Gitu. Jadi saya punya metode seperti itu. Saya bongkar celengannya, saya rasa duitnya cukup, ya udah. Dan itu ada kepikir-pikiran. Pak, tadi kan tips ke bisnis Pak tadi dikit Pak, cara cari tim dengan baik itu Pak. Itu Pak, bapaknya ini sama yang teman-teman dekat keluarga dekat atau mana Pak? Oke. Jadi bisnis itu menurut saya ini menurut ilmu saya aja ya, bukan ilmu dari mahasiswa bisnis. Bisnis itu harus dibagi menjadi 2. Pertama bisnis keluarga, yang kedua bisnis profesional. Apa yang dibilang bisnis keluarga, apa yang dibilang bisnis profesional? Ini menurut saya, ketika bisnis masih kita percayakan terhadap keluarga, berarti kita masih mengharapkan ada minus dan plusnya secara ajaib, secara perasaan, secara takdir mungkin ya. Minus dan plusnya, kadang kita rugi sedikit yang karena ini, plusnya sedikit yang mungkin karena ini. Kita tidak bisa berbicara itu pas. Sementara kalau bisnis bisnis profesional, kita harus pas. Jika minus 1 ya harus minus 1.
jika plus satu ya tetap harus plus satu, nggak bisa berubah karena hitungannya harus pas. Nah, tim itu berdasarkan pilihan kita mau bikin bisnis yang mana, bisnis keluarga kah atau bisnis ya, profesional tadi. Karena begini, yang paling penting dari dua hal tadi adalah budaya yang membuat kita semangat tadi. Makanya tadi dibilang apa yang membuat kamu bersemangat. Ketika terjadi sebuah budaya yang menghancurkan semangat kamu itu, bisnis kamu nggak akan jalan lagi, kamu nggak akan bisa beroperasi lagi. Makanya carilah budaya bisnis yang cocok sama semangat kamu. Misal saya orangnya lupa diri kalau lagi kerja misalnya gitu ya. Saya mau fokus aja kerja gitu, lagi ngulik-ngulik, belajar, ngitung, semacam, saya nggak bisa diganggu intinya gitu. Nah di dalam bisnis profesional kamu nggak bisa seperti itu. Kamu harus benar-benar paham sama kondisi ketika rekan bisnis atau apa nanyain, Pak kalau ini gimana Pak, ada yang perlu tanda tangan ini Pak, bisa isi sebentar nggak Pak, ada yang harus diisi Pak. Itu hal seperti itu akan selalu ada dalam bisnis profesional. Nah, makanya ketika kamu memahami ini saya harus memilih bisnis yang profesional nih, kamu harus siap dengan hal itu. Mobilitas yang kemana-mana, kamu harus nelfon siapa-siapa, kamu harus minta bantuan siapa-siapa, kamu harus bayar siapa-siapa, kamu harus hubungi vendor mana-mana gitu. Itu harus siap. Sementara kalau bisnis keluarga, kamu masih bisa dimusyawarahkan. Ini kondisinya seperti ini gimana? Kita butuh keputusan gitu. Nah, kalau ketika budaya seperti itu ya udah lanjutin budaya seperti itu. Ketika budaya itu udah formal, ya udah lanjutin formal. Tapi sejauh pengalaman saya, apapun modelnya, apapun bisnisnya, menurut saya harusnya memiliki final profesional. Meskipun awalnya kekeluargaan, tapi finalnya harus tetap profesional. Paham ya? Saya. Dan saya Pak, cara Pak ada masukan nggak Pak atau kalau idenya kan bisnis apa tadi? Jual produk kopi. Kalian punya modal? modal Pak? Belum Pak, tapi Bentar. Oke, tapi keinginannya udah punya gitu kan ya? iya Pak. Oke, kalau komentar saya adalah yang pertama kali pasti kalian harus pelajari dulu ya, bisnis kalian tuh bergerak di bidang apa, lalu cari tahu yang mana yang semut, yang mana yang gula. Apakah bisnis kalian ini gula? Apakah bisnis kalian ini semut? Kan harus tahu tuh. Kalau seandainya kalian marketnya adalah kedai kopi, berarti bisnis kalian adalah gula. Kalau kalian berarti kalian adalah semut yang memberikan gula kepada yang makan gula dari kedai kopi, gitu kan? Kalau seandainya kalian nyasarnya itu adalah orang-orang umum, berarti kalian adalah gula, gitu ya, yang beredar gula ke pembeli umum, gitu. Kalian pahami hal itu. Kalian tentuin ini kalian menyelesaikan masalahnya siapa sih? Gitu. Siapa sih yang punya masalah gitu? Beneran ada masalah nggak sih di sini? Nah, kalau seandainya benar ada masalah, misalnya keterjangkauan biji Arabica di Kota Padang masih kurang gitu misalnya. Memang ada tuh data seperti itu. Nah, oke, kalian bikin, tapi cari tahu dulu kurangnya berapa persen.
ternyata kurangnya cuma 1%-nya. Buat apa? Sementara petani-petani besar, pemain-pemain besar ada gitu loh. Kalian akan membuat bisnis apa dengan 1% itu? Misalnya kayak waktu itu saya pernah baca permintaan bibit bunga matahari di mana di Bogor apa itu masih kurang kan? Itu kurangnya sekitar 30%. 30% ternyata dari jumlah kilonya itu nggak banyak ternyata. Dari satu perkebunan aja cukup ternyata gitu. Jadi nggak ada gunanya. Jangan pahami hal itu. Lalu produk itu kan harus tentuin juga brandingnya. Yang mau bikin brandingnya gimana? Branding itu harus berdasarkan target market, berdasarkan permasalahan siapa yang harus kalian selesaikan. Misalnya banyak kedai kopi yang tidak memiliki biji kopi yang murah gitu misalnya ya. Kenapa murah? Karena perbandingan kita memang harus harga dari antara banyaknya pesaing, pasti bijinya akan sama-sama aja, dan si penjual akan mempertimbangkan harga ketika dia memilih produk, ya kan? Kalau abang punya kedai kopi nih gitu, beda-beda tipis lah rasanya, orang-orang juga akan nggak tahu amat gitu, ya kan abang beli. Tapi ada lagi nih dia, bang, ini 100 bang, tapi saya kasih bonus 2,5 kilo seperempat misalnya buat tester. Nah jadinya karena lebih banyak, saya cuma nambahin 50.000, saya 5.000, itu dapatnya lebih banyak gitu. Nah strategi seperti itu nanti juga harus ada yang mikirin, jangan satu orang mikirin, ada juga yang keangkutan. Nah di sektor-sektor kamu bikin bisnis plan tadi, itu ada tuh perencanaannya. Pertama, kamu ngapain survei. Yang kedua, kamu nyari tahu tuh sumber daya manusianya gimana, sumber daya produknya gimana, kopinya, si bahan bakunya dari mana, bakal putus apa enggak gitu. Yang ketiga, kamu nentuin nih, kamu bakalan punya mesin roastingan apa tidak gitu, bakal ngambil dari orang aja, bakal kamu numpang roasting sama orang, kamu ngambil dari petani terus numpang roasting sama dia. Banyak sekali sebenarnya mau jalanin seperti apa. Setelah itu nanti produknya mau gimana, apakah pakai plastik ini pakai kertas macam. Nah setelah produknya ada, nanti kamu akan mikirin juga ini nanti brandingnya gimana, kamu nyasarnya marketnya seperti apa. Kalau marketnya kedai-kedai kopi ya nggak perlu bagus-bagus inilah, apa gitu loh. Mereka kan juga perlunya kopinya, fungsinya. Sementara kalau marketnya adalah orang-orang umum, kamu perlu branding. Kamu mau nyasar kantor-kantor misalnya gitu ya, semua perkantoran juga sama Padang ini harus kamu yang isi kedai kopinya. Berarti apa? Isinya ya harus menjunjung kopi Padang, kopinya dari Solo asli, kopinya dari apa segala macam lah. Penting membuat mereka senang dari produknya itu. Nah tapi kalau kamu spesifik itu, kamu nutup juga buat yang lain. Anak-anak muda nggak mau beli kopi kamu jadinya terlalu menjilat pemerintahan gitu. Nah jadi kamu harus pikirkan bagaimana si branding ini pas dengan target kamu yang akan menguntungkan kamu itu. Setelah branding ada, setelah tercipta brandingnya, kamu udah bikin iklannya, kamu udah bikin flyernya, kamu udah bikin fotonya dan segala macam, dan itu semua meruncing ke produk yang ingin ke market yang akan kamu sasar tadi ya. Nah kalau sudah seperti itu, kamu perlu si marketing. Bagaimana si marketing nawarin ke market yang kamu sasar tadi? Anggap marketnya adalah perkantoran tadi. Dia yang akan pergi ke perkantoran, Pak, saya punya produk nih Pak, macam. Nah ini produk anak saya juga bla macam lah, dia jelasin bagaimana si orang kantor ini punya ikatan, bukan beli ya, punya ikatan dengan produk ini. Dia tertarik dengan produk ini. Jangan pernah marketing jual. Marketing itu tidak jual. Marketing itu memperkenalkan produk ini sampai masuk ke dalam alam bawah sadar target, sampai masuk ke dalam kepikirannya.
nggak gue beli tadi ya, apa gue tadi beli satu ya. Itu adalah pencapaian terbesar marketing. Bukanlah, wah gue beli 10 nih, itu bukan pencapaian terbesar marketing. Not selling. Dia membuat sebuah orang kepikiran terus sama produknya. Itulah pencapaian terbesar marketing. Baru nanti dari situ kalau marketing sudah sampai, marketing sudah berhasil membuat semua orang kepikiran sama produk itu, baru terjadi selling. Sebenarnya kolabnya seperti itu baru orang belajar. Nah, bagaimana nih proses belanjanya? Apakah online, apakah punya toko, apakah di Adstar, apakah gimana, itu nanti kalian juga memikir. Itulah selling. Proses keluarnya tadi, mana kalian akan gimana proses jualannya. Nah, gitu. Ya kira sih mungkin seperti itu sih metodenya. Harus tentukan dulu kalian mau mencari tempat ini. Target Bapak ini apa? Saya di sini saya punya karyawan. Jadi karyawan di sini tuh setiap siang, pagi pasti GoFood. Pencari diskon, mencari voucher diskon. Jadi saya lihat setiap hari mereka jajan mungkin habis 70.000 atau mungkin 100.000 buat jajan gitu. Saya mikir kalian tak boros seperti ini. Jadi mana lagi main, lagi pengen, apa juga macam gitu. Saya mikir gimana enggak kita bikin aja di sini. Kan kok belinya kopi juga, saya belinya misalnya kayak tos-tosan juga, roti bakar juga. Kenapa nggak kita bikin aja di sini? Saya nih punya dapur gitu, dia mau kalian bikin aja di sini. Males bang dan segala macam lah alasannya gitu ya. Jadi saking banyaknya orang-orang yang duduk di sini, ini adik saya punya bisnis celana. Ini teman-temannya juga nongkrong di sini, kami lagi di sini. Terus anak-anak fotografi juga kadang-kadang nongkrong di sini, kerja di sini. Terus karyawan saya juga dulu rame di sini kan. Dan kami juga tiap hari ngopi gitu kan. Akhirnya mikir, ini saya bikin kopi, ini benar-benar buat lingkungan sini aja. Itu tujuan awal saya. Minimal lingkungan sini terpaksa, minimal nggak ada goput-goputan lagi lah gitu. Minimal yang kita goputin itu apa yang kita nggak bisa. Karena saya rasa yang dijual di luar sana juga kadang-kadang kita cuma pengen paling minum dikit, setengahnya kita udah buang gitu. Nah, jadi nafsu aja kan. Jadi menurut saya kalau di sini kita mau bikin setengah dulu ya udah setengah dulu gitu. Nah, simpan dulu di kulkas ya bisa juga gitu. Jadi makanya tujuan saya cuma buat orang di sini dulu aja gitu. Kalau sana yang di sini udah tercover, ya nanti mau gimana, apakah nanti menginspirasi anak-anak lain buat bikin kopi ya itu bagus, cuma itu aja. Makanya bikinnya cuma di teras aja dengan dari kedai kopi house ini studio fotonya dan itu kedai kopinya. Tuh. Kalian mau beli boleh, mau nggak beli boleh, mau bikin aja boleh. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, ada lagi yang dipertanyakan? Ini yang ketiga tadi udah saya jawab ya. Komentar Udah. yang Ya Pak. Semenjak apapun kedai kopi ini Pak, apakah keuntungannya itu memuaskan atau tidak? ini lucu nih pertanyaan. Sebenarnya ya tidak ada bisnis yang tidak rugi. Tidak ada bisnis yang rugi selama dia jualan. Yang menurut saya seperti itu, selama ada putaran tidak akan ada kerugian. Maupun itu secara materi maupun secara fisik ya. Tapi yang ada itu adalah apa istilahnya, berkurangnya umur sebuah inventaris. Misalnya kalau kamera makin lama dia bisa dipakainya 5 tahun gitu ya, makin lama dia makin gak enak, terus keluar kamera baru, kita harus dipaksa buat beli kamera baru gitu karena dan masa kamera kita ketinggalan gitu. Pengikisan apa gitu namanya.
Di kopi pun juga seperti itu. Yang ada itu adalah perbandingan. Pengikisan itu terjadi bukan karena betapa seringnya kita memakai sebuah inventaris kita itu, produk kita itu bukan. Tapi pengikisan terjadi karena cepatnya lajunya dana. Misalnya, kalian hari ini pakai motor Vario, kalian gunain untuk ngojek, ya kan? Kemudian untuk ngojek. Apakah selama kalian masih ngojek, selama kalian dapat pelanggan, apakah kalian rugi? Menurut saya tidak, karena dia masih beroperasi. Nah, kapan kerugian itu terjadi? Saat dia tidak beroperasi, saat dia tidak bisa beroperasi. Ketika ada pesaing baru dengan motor NMAX misalnya, otomatis orang lebih suka yang motor NMAX, ini ditinggalin gitu kan. Di situ terjadi kerugian kan. Nah, kalau seandainya saya terus beroperasi, artinya dalam hal kedai-kedai lain tidak melakukan inovasi dan saya sanggup mengimbangi inovasi mereka, misalnya dengan membeli kursi baru, membuat halaman dengan semen, meja-meja semen, kanopi untuk berteduh gitu ya. Saya melakukan inovasi tersebut, mungkin saya akan tetap bertahan dan perekonomian kedai kopi saya akan tetap bagus. Tapi yang terjadi adalah zaman begitu cepat berjalan dan saya masih begitu pelan untuk menikmatinya. Akhirnya ekonominya nggak bagus, akhirnya saya harus tutup. Oh, kan ada teori. Kamu diam aja, kenapa sakit gigi? Banyak Ya. selama Bapak membuat kedai kopi ini, apakah betul atau tidak teori tersebut, Pak? Secara dasar teori tersebut betul, tapi di zaman sekarang dan mematahkan teori itu. Menurut saya sepertinya, sebenarnya teori itu nggak salah, tapi kita perlu proses untuk mencapai hal tersebut. Misalnya dalam hal seperti ini, buatlah modal sekecil-kecilnya. Lu kira dengan modal sekecil-kecilnya itu lu bisa dapat keuntungan sebesar-besarnya? Kan enggak, gitu loh. Kecil besar itu udah kita bicarain tadi kan. Bagi seekor semut ini besar, bagi kita ini udah kecil. Nah, untuk membuat ini menjadi kecil, kita jangan jadi semut. Jadilah orang, jadi manusia. Anggap seperti ini. Gojek di 3 tahun operasionalnya, dia tidak memiliki keuntungan. Sementara biaya yang dikeluarnya ada berapa miliar, ada berapa triliun. Itu loh, berapa banyak biaya yang sudah dibakarnya. Tapi apakah duit dia yang dibakar? Tidak. Itu duit orang yang dibakar sama dia. Dia dapat pendanaan, dia lakukan inovasi dengan memberikan naik Gojek gratis, naik Gojek bayar 1.000 gitu sama beberapa tahun. Dan itu bukan duit modalnya dia, itu bukan duit pribadinya dia, itu bukan duit dari keuntungan yang lama-lama itu kejadian kebakaran, bukan. Itu adalah duit orang yang diberikan ke dia dan akhirnya dia berikan promosi. Kalau dihitung-hitung semua modalnya itu besar sekali, keuntungannya kecil sekali. Kalau dihitung, tapi kalau seandainya duit ini adalah 90% duit orang, anggapnya kita angkain ya, ini duit 5 juta, kita besar 5 juta aja. Sementara ini modalnya 5 juta, keuntungannya 100.000. Si Nadine baru menikmati duit 100.000 dengan keuntungan. Nah, tapi ternyata duit yang 5 juta ini, yang 4.990.000-nya adalah duit orang. Jadi si Nadine sebenarnya untung apa enggak? Untung. Gitu. Sekarang Gojek itu dia mengikutkan lomba, dia apa istilahnya? Dia bergerak di bidang penyelesaian masalah orang, dia ikut ini, ikut itu. Jadi akhirnya ini gue invest nih segini buat lo, segini buat lo gitu. Tokopedia yang milik Tokopedia dia cuma memiliki 0,1% saham dari Tokopedia tersebut. 0,1% itu apa? Tapi kalau perbandingannya itu dari 10 triliun, 0,1% itu berapa? Nah, makanya untuk menjadikan ini jadi manusia dalam hal seperti ini, kalau modal kedai kopi saya adalah 10 juta, kalau di saat itu saya memiliki duit 10 juta, itu kecil.
Tapi kalau seandainya saya modal 10 juta di saat itu saya cuma punya duit 15 juta, itu besar. Dan dikala semua kedai kopi rata-rata modalnya 500 juta, saya miliki modal 10 juta, itu besar apa kecil? Kecil sekali. Buat running-nya gimana? Itu orang lu gimana? Makanya sebelum kalian membuat bisnis, kalian harus perhitungkan berapa duit yang akan kalian butuhkan dalam 3 tahun. Bukan buat modal ya, bukan buat modal beli-beli. Itu kan pasti dalam pikiran kita orang awam. Oh, modal itu beli mesin, bikin baju, terus bikin bahan bakunya, pasti itu kan. Tapi modal itu bukan itu. Modal adalah kita butuh duitnya dalam beberapa tahun. Kita butuh duitnya dalam beberapa tahun kita buka. Misalnya kita ini mau buka dalam setahun. Dalam setahun itu kita pengen dapat keuntungan 100 juta gitu ya. Nah, berapa kita harus keluarin modal? Kita harus hitung sampai segitu. Sampai sejuta itu. Itu bisa dihitung, bukannya nggak bisa dihitung, itu bisa dihitung. Dari asumsi, dari peningkatan customer, dari peningkatan penjualan, itu bisa dihitung. Itu bisa pelajari bersama. Jika tidak terjadi seperti yang kita pelajari, berarti ada seperti yang salah. Cari tahu kesalahan itu, diagnosa penyakitnya, lalu atas. Ya. Baratnya memang karena COVID makanya buka kedai kopi. Iya. Sebenarnya sih pengen sebelum COVID sebenarnya pengen itu buka kopi yang proper lah gitu, model-model tapi kan udah dicicil nih, bikin gambar, nyari kerja, beli pasir, beli bata, besi dan segala macamnya gitu. Nah, tapi kan saya bukan CEO tunggal ya, saya juga fotografer, saya juga bapak rumah tangga, saya juga berkebun gitu. Jadi saya sistemnya nyicil aja gitu, ini itu. Tapi menjelang itu dicicil, terjadilah COVID ini, saya jadi kepikiran, ini mana ada lagi orang yang jajan, mana ada lagi orang yang mau ke toko gitu. Situasinya udah kayak gini sekarang. Ternyata baliknya idenya buat bikin kopi botolan yang kita antar. Nah, kita jamin ini jenis, terus kita antar ke rumah. Orang nggak perlu keluar lagi kan. Nah, dari situlah tiba-tiba yang berubah aja jadi yang gini. Nggak apa ya. Sebenarnya saya nggak suka dibilang kalau saya adalah korban COVID. Tapi ya mau tidak mau, ternyata itulah yang menggerakkan kita semuanya. Nggak banyak nggak orang yang tergerak gara-gara COVID. Hampir warga Indonesia Nah, ya mungkin saya rasa juga nggak ada orang yang bilang oh saya korban gitu. Mungkin nggak semua orang mau dibilang korban, tapi secara tidak langsung memang COVID lah menggerakkan banyak orang. Kalian pernah dengar bisnis magot nggak? Magot. Baru dengar. Kalau kalian mahasiswa agrobisnis, kalian harus tahu tuh magot. Magot itu adalah, kamu tahu magot? Magot itu belatung yang dari sampah itu. Mereka mengendalikan sampah, terus ditaruh di satu tempat, di magotnya muncul, bobotnya banyak, sampahnya habis, magotnya dicari, jadi ekspor. Kering, magot madu. sajikan apa? Ini buat bahan pangan, dan itu luar biasa nih sekarang nih bisnisnya. Karena sekarang kan lagi dihimbau pengusaha itu buat bisa sirkulasi gitu. Istilahnya kamu menyelesaikan masalah kamu sendiri gitu.
Misalnya kamu punya kandang ayam, masalah kamu kan ayamnya itu kan, ayamnya itu sisa-sisa makanan gitu kan, dan itu masalah tuh. Nah, gimana kamu menyelesaikan masalah itu? Kalau kebanyakan pengusaha dulu dia membuangnya, jadilah limbah, ya tercemar lah. Sekarang harusnya itu menjadi tanggung jawab kamu sendiri dan pupuk. Nah, setelah kamu olah jadi pupuk, kamu tambahkan ini, kamu punya pabrik pupuk, kandang ayam, pabrik pupuk. Nah, kalau kamu punya pabrik pupuk, berarti kamu harus punya apa? Perkebunan. Nah, dari 3 segmen itu perkebunan, nanti makanannya bisa buat kamu, makanannya itu nantinya nya itu kamu bagi di pupuk, itu kamu kasih ke tumbuhan kamu lagi, tumbuhan kamu nanti kamu kasih ke ayam lagi kan? Ya kan gila bisnisnya. Kamu bikin ayam kamu berapa karung nanti bisa menjual. Jadi kamu dapat produk dan dapat uang gitu. Dari ayam kamu dapat produk dan dapat uang. Dari pupuk kamu dapat uang. Jadi berputar ya. Nah, sekarang lagi diubah banget tuh buat bisnis yang seperti itu. Salah satunya juga mangga. Kamu pergi ke rumah orang, bikin kerjasama dengan RT bahwa sampah di komplek ini, sampah di daerah ini saya yang atur, saya yang ambil, saya akan jemput ke rumah-rumah setiap seminggu 2 kali misalnya gitu ya, atau seminggu 3 kali. Nah, dari apa namanya, iuran sampah yang sudah ada, misalnya iuran sampah itu per bulannya 15.000, saya cuma ambil 10.000 gitu ya, ini lebih murah dong dari iuran sampah yang sudah ada. Nah, kalian dapat itu dari ke rumah, atau kalau gratis itu sebenarnya kalian udah untung sih, tapi ya mau untung lagi ya bagus. Nah, untung nggak dibatasin, dapat 10.000 dari masing-masing rumah di sebuah RT, sampahnya kamu dapat, sampah rumah tangga kamu dapat, kamu kasih ke maggot kamu nanti datang muncul, nanti mau lagi maggotnya, jadi nanti proses itu berjalan terus. Rumah tangga sampahnya kamu selesaikan, masalah keuangan kamu selesai. Jadi setelahnya